dari Pak Yai bisa diterima, ya dari Pak Yai bisa diterima. Tapi tentang tadi kehidupan kan, yang hidup kan jiwa, Ya. jiwa. Ya. Karena jiwa inilah kita nggak bisa sesuai dengan tadi yang apa, sesuai tuntunan Tuhan kita tahu, tapi prakteknya nggak bisa karena pengaruh jiwa. Mungkin dari kecil kalau lahir masih suci murni gaji, karena bentukan jiwa itu kan setelah badan kasar atau Ketemu bersamaan dengan badan kasar itu dengan badan halus kan jiwanya itu kan jiwa. Ya ini faktor kejiwaan sebenarnya. Ya. Terus tahap yang kita tahu kan ketenangan mutmainah jiwa itu kan. Lah untuk mencapai ketenangan itu yang harus kita perjuangkan tuh sulit. Gimana kalau kita tenang, sedangkan jiwa bisa nggak bisa kembali kepada rohnya katanya kan. Apakah ketenangan itulah yang dibahas bisa kembali ke rohnya? Terus. Kehidupan yang hidup itu kan jiwa. Oh iya, kita kan ada raga. Justru sejak awal yang nyambung dengan Tuhan itu jiwa. Jiwa itu kalau di bahasa Arabnya menjadi nafsun. Nafsun kalau rofa, nafsan karo nasob. Kan kita memang lagi belajar nahwu ya. Nafsin karo khofat atau jer. Jamannya anfus. Saya maaf untuk mungkin mau mengenang kembali ya, mengulang kembali mungkin ada firman Allah yang di surat Al-A'raf ayat 172 ya. Wa is akhoza rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Oke ya. Wa is akhoza rabbuka, dan ingat ketika Tuhanmu mengambil satu perjanjian ya, min bani adama, dari keturunan-keturunannya, anak-anaknya Adam Bani itu ya, dimana waktu itu anak Adam itu kan menduhurihim, tersimpan di dalam tulang sulbi. Nah, ya, tulang sulbi. Jadi anak-anak Adam kan, Adam itu kan ada jiwanya juga ada jasadnya kan Pak. Jasadnya Adam diciptakan dibuat dari tanah, baru ditiupkan roh. Ada jiwa di dalamnya, terus urip, bisa bergerak, bisa beraktivitas ya. Nah, tapi untuk anaknya Adam, untuk membentuk raga itu dititipkan ke sulbi. Makanya ada sebut mimaimahin, bentuknya air yang hina, tetes air yang hina atau mani. Ya, mani itu bahasa kana, bahasa ilmiahnya sperma lah. Ngomong Jawa ya pejuh lah ya. Itu disimpan di sini. Nah, dzurriyyatahum, begitu juga dzurriyahnya anak Adam. Terus dari anak-anak Adam ada yang laki ada perempuan, makanya ada bani ada dzurriyah. Dzurriyah bisa jadi ibu, dari ibu dzurriyah kan. Tapi kalau anak itu bin, dari kata bani, berarti bin bapak. Dari ibu kan tetap turunannya, dari Hawa kan tetap aja turunannya Adam. Nabi Adam punya anak perempuan, kawin nama siapa? Kan tetap turunannya. Itu kan kira-kira gitu ya, kalau dzurriyah, antara dzurriyah dan bin. Kalau saya menyikapinya begitu. Nah, kumpul ya Pak. Ketika itu Allah menyatakan wa ashadahum ala anfusihim. Aku persaksikan pada apa? Anfusnya jiwa. Yang tadi ini ruhani. Yang tadinya rohani, ada rohani, ada nafsani, ruh yang ditiupkan, nafsani yang akan disertakan. Nah, rohaninya orang Jawa nyebutnya nyowo, nafsani disebut jiwa,
utawa sukmo. Itu hanya istilah ya untuk mempermudah. Itu ya. Kalau ini jelas dari Tuhan. Nah, ini ciptakan nafsani. Makanya menungso sing semono ya ana ragane, ana jiwane, ning ana ruwe. Nah, ruh asale kok Gusti Allah balik nang Gusti Allah. Nafsani nanti ada dalam arwah. Nanti kembali ke alam arwah. Ada namanya alam barzah. Nah, di mana jiwa atau anfus ini berjumpa dengan Tuhan bisa berdialog ya di alam barzah. Kalau sampai ingin berjumpa, ingin berkomunikasi, nyambung dengan Tuhan, sampai harus bisa masuk ke alam barzah. Bisa dipahami belum Pak dari kronologis ini Pak? Asal usulnya balik asal, ketemu balik, gitu ya. Kemudian hidup di alam dunia bersamaan nih Pak, 3. Gitu ya, ono ragane, ono jiwane, ya kan 3 ini. Ya, yang masuk di dalam jiwa itu nanti yang bersamaan dengan roh itu nanti ada terpisah mana ada roh, ada kolab, ada nafas, ada akal. 4 ini yang kemudian hakikatnya, kalau bicara hakikat, dia adalah latifatul robaniyah, jisim halus, ya latifah itu halus, yang terkait dengan Tuhan. Nah ini jadi 4 unsur ini yang bisa terkait dengan Tuhan. Tapi kalau fisik tidak. Nah ini disebut catur tunggal. Pakem bayang ada. Catur tunggal. Ini dulu ya Pak. Oke. Di dalam hidup ini kan jiwa yang hidup, jiwa yang aktif. Terus jiwa yang bisa hubungan dengan Tuhan itu apakah jiwa yang tenang enggak? Apa yang bagaimana gitu ya? Jiwa tidak akan tenang apabila jiwa itu menjauh dari Tuhan. Artinya Tuhan tidak bisa dijauhi. Tapi jiwa yang mempunyai sifat lupa, ini melupakan Tuhan. Karena apa dia bisa lupa Tuhan? Sibuk dengan hal-hal yang selain Tuhan. Bisa dipahami dulu nggak Pak? Jadi, kalau boleh begini. Lah supaya rada beda. Nah, ini aja ini ya. Nah ini roh ya, ini nafsani, ini rohani, ini nafsani. Nah ini kelihatan enggak? Nah ini rohani ya Pak, rohani, ini nafsani, ini jasmani. Ya, kalau jasmani pakai ireng. Nah, kayak gitu. Putih sing rada akeh, gede. Ya. Ini nafsani ya. Ben beda aja, Pak. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Ini nafsani, ya Pak. Ini rohani, ya kan? Sebelum ditiupkan, roh ini ada nggak? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Masih sama Tuhan. Kan gitu kira-kira ya? Nah, anggaplah ini unsur rohani. Rohani ini Pak, dia nggak ada unsur seneng, nggak ada unsur susah. Ya kan, orang warak, orang luwe, orang sehat, orang pokoknya nggak bisa dijangkau. Bisa nggak? Bisa ya. Dan inilah yang berhubungan dengan Tuhan. Karena dia ditiupkan oleh Tuhan, tiupan Tuhan. Paham Mbak? Nur ya Tuhan ya gitu. Betul nggak? Iya iya. Karena ini tiupan Tuhan, diembuskan itu. Kalau itu ya, tadi kita bukan mau mujasimah, embuskan Tuhan, maka dia kembalinya kemana? Yang embuskan. Ketika ini hilang itu, kemana dia baliknya? Balik lagi. Nah, gitu lagi terus kan, dan dia nggak habis-habis. Ini, oke ya. Nah, waktu nafsani ini berjumpa Tuhan, ya kan? Sudah kenal ini belum? Sudah ketemu ini belum? Belum.
Tenang nggak dia hidupnya? Tentrem nggak dia hidupnya? Tentram. Bersama Tuhan nggak dia? Bersama. Karena apa? Dia tenang, tentram. Karena seminya masih semi ke sini. Dia nggak pernah mikir ke sini. Paham, Mbak? Maka di rahim kan udah kumpul karo rogo. Jiwa kita waktu di rahim sudah kumpul rogo apa belum? Udah kan udah dikasih. Nah, bilang jawabnya sudah kan? Karena sebelum ditiupkan juga, kan raga disiapkan, belum ketemu kan? Pertanyaannya, sekarang jiwa kita kumpul sama rogo nggak? Kumpul. Waktu kita di rahim, ya kan? Kumpul rogo kan? Tenang nggak? Tentrem nggak? Tentrem. Nyaman nggak? Nyaman. Kenapa? Dia nggak mikirin kebutuhan rogo. Mung pasrah karo sing gawe urip. Ora mikir apa-apa, Pak. Mung pasrah karo sing gawe urip, terserah sing gawe urip. Wong aku urip ana sing uripe. Aku urip ning kene yo mergo di gerakke diuripke karo sing gawe urip. Wis pasrah. Diopeni nang mboten? Diopeni. Yakin diopeni? Yakin, Pak, waktu itu. Pak, pengalaman 9 bulan loh, Pak. 9 bulan 10 hari di alam itu kita dalam hidup tenang, tentrem, ayem. Kenapa? Selalu dekat dengannya. Dan kita hanya condong kepadanya. Nggak pernah condong ke raga. Pernah nggak waktu di alam rahim sampean tuku sampo? Pernah nggak di alam rahim tuku sabun? Kenapa sampean kene mikirin sampo, mikirin sabun, mikirin adus? Di rahim adus ora? Enggak. Sangang wulan. Emaknya yang Resik? bersih. Peti. Lho kowe adus. Sejilo ping 7 lemah tok ngono isine. Boloten terus dikene boloten boloten. Ini fakta. Iya makanya gitu. Tenang adem ayam tentem diopeni lahir batin. Nah, begitu kita lahir ke alam dunia masih tenang, anteng, ayem, Pak. Nggih napa Iya. begitu mripate wis iso ndelok, kupinge wis iso krungu, iso ngomong, uteke mulai jalan, iso mikir, iso ngakal-ngakal, nafsune mulai kepinginane akeh. Nggih napa Ini. mergo ndelok donya. Nah, saiki kabeh sing dikepingin ini tentang donya itu urusane jiwa apa urusane raga? Dunia ini yang sampean raih untuk kepentingan raga apa jiwa? Raga. Sampean golek duit. Ben iso tuku beras. Nek iso tuku beras dimasak nggo mangan. Mangane urusan raga apa jiwa? Ben iso ngopi urusane raga jiwa. Ben iso rokokan bendina. Ben iso rabi raga apa jiwa? Ben duwe anak nyekolahno anak. Anake ben dadi tentara, polisi, dokter, insinyur, urusane apa? Urusan raga tapi ambisi jiwa. Raga kan? Iya. Tapi kan jiwanya berarti condong ke urusan raga. Iya, raga. Ninggalno urusan roh apa bukan? Ninggalkan urusan terus. Roh. Makanya ketika kita semi rohani, adem, ayem, tentrem. Tapi ketika kita sudah semi jasmani, kebutuhan jasmani mung dunya, Pak. Dunia saisine ini sengaja hanya untuk urusan raga. Alladzi jalalakumul ardo firosan wa sama abinaan wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqal lakum. Itu untuk rezeki kamu, ambil. Jadi rezeki itu disiapkan sudah. Ora kon goleki, Pak. Sapa sing ngongkon golek rezeki? Wis tak siapno arep golek endi? Gelem njupuk apa ora? Nah kene terus sok-sokan di pikiran, awake dhewe kudu golek rezeki. Udah sing ngene, pikiranmu ning kono terus, rezeki identik dengan uang. Akhirnya sampean tidak pernah bersyukur. Bisa nggak bersyukur? Pernah nggak begini? Sampean bersyukur itu
Jadi kita bekerja Pak ya. Ya, kita bekerja. Kan bekerja aja Pak. Terus ketika gajian bersyukur nggak? Harusnya bersyukur. Jangan harusnya lah. Senang Pak orang Ya, ngomongin. senang. Nah, nikmat kan? Iya. Bersyukur nggak? Oke, bersyukur. Jadi bersyukur setelah terima Duit. waktu bekerja. Ngeluh apa syukur? Kadang-kadang ngeluh ya. Kesalahan kita di situ. Iya. Syukur itu ada pada proses, bukan hasil. Alhamdulillah aku wis oleh gawean. Alhamdulillah diparingi sehat, diparingi kekuatan. Aku iso nyambut gawe melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Berarti hakikatnya prosesnya itu bukan duitnya. Jiwanya condongnya kepada ruh. Karena sampean itu jiwanya condongnya pada raga sehingga tidak pernah bersyukur. Syukurmu dusta. Oleh duit aja diancuk. Kan nyambut gawe sedina keliling cuma oleh duit 50. Biasanya 300 nih. Diancuk nang. Makanya orang awalnya dia tenang, tentram, damai, bisa bersama-sama Tuhan. Ya kan? Bermesraan dengan Tuhan, penuh dengan kasih sayang. Makanya yang nanti akan dipanggil kembali kepada Tuhan itu yang jiwanya tenang. Dan yang dipanggil bukan raga. Ragamu udah nggak bisa apa-apa, hancur. Sing diobong ya jadi aku. Iya. Sing dipendem ya balik neng tanah. Sing dilarung ya kanyut di laut. Ragamu, tapi jiwamu yang dipanggil. Ya ayat Tuhan nafsul. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang tentram. Dipanggil untuk apa? Irji ila rabbiki. Hanya kamu yang bisa kembali kepada Tuhanmu. Rodiatan dengan kamu ridho menjalani hidup ini. Mardiatan dan kamu diridhoi Tuhanmu. Karena apa? Kamu selalu dekat dengannya, condong hanya kepadanya, enggak terkontaminasi dengan nilai-nilai dunia. Rodiatan mandia. Sekarang fathuli ibadi, maka kamu masuk dalam kelompok kawulaku. Kawula iku mung pantese ya kudu manunggal terus karo Gustine. Sejak ditiupkan sampai terus tetap manunggal jadi tentrem terus itu jenenge kawula. Kawula kok misah karo Gusti, jenenge dudu kawula ning kawula sing pengkhianat. Ya bener. Aku hamba kok ora cedak karo majikanku piye? Lek majikan ora nurut karo majikan iki piye? Khianat ndak? Rasakno dhewe engko kowe nek khianat karo aku. Iji laro pikir rodiaten mar, ya fathuli fi ibadi. Nah, kalau sudah wadkhuli jannati. Pripun, Pak? Pripun, Pak Kalimi? Itu kan maksud Pak Kalimi tadi itu. Ya itu, jiwa yang tenang. Jiwa yang tentram. Iya. Nah, maka sekarang tugas kita dalam kehidupan ini usahakan kita dulu asalnya fitrah. Fitrah dadi menungso sing Islam berserah di Tuhan. Ya kan? Berusahalah untuk kembali kepada fitrah. Makanya dikongkon poso. Poso itu kongkon ninggalkan nilai-nilai duniawi. Ngobrol juga aja ngobrolin masalah dunia. Engko malah posomu cuman lapar sama haus tok. Kon kan hawa nafsu kok namsamu malah menggebu-gebu sama dunia. Malah golek lemburan barang. Orang ini yang mergo lemburan, orang ini mergo. Nah itu loh. Itu kan untuk melatih kita. Makanya zaman dulu, zaman saya kecil, yang namanya sekolah, Ramadan libur 40 hari, Pak. Beneran, libur 40 hari. Sekian hari sebelum puasa, sudah libur, Pak. Persiapan. Bar lebaran pirang dino, baru masuk sekolah. Gini bener. Ben memanfaatkan Ramadan dengan baik digunakan. Supaya apa tujuan puasa? Supaya kamu beridul fitri. Idul fitri itu kembali kepada fitrah. Jiwamu wis balik. Yang tadinya terkontaminasi dengan urusan duniawi nafsumu, ditekan dengan puasa itu supaya nafsumu, jiwamu yang dulu fitrah kembali kepada fitrah. Fitrah nah sebagai menungso, menungso kang fitrah sejatine menungso, menungso sejati. Jadi sejatine menungso iku mung sakmene mendhuwur.
Sakmene mengisor ya iso wedhus, iso kebu, iso sapi, iso jaran, iso. Nek kene menungso. Ning kene karo kene. Mengko kenene enggak bisa paham, itu balhum adol. Lebih sesat daripada binatang. Ulai kakal an'am. Itu mergo kene rene. Kenene rene urusannya mung kene terus sembayang sing juruse mung kene wae. Ora rono. Mesti ulai kakal an'am. Mereka itu layak ngerti binatang ternak. Balhum adol. Oke. Oke, monggo dilanjut. Enak, Pak. Berarti selama ini kita masih ngikutin kebanyakan orang lain. Enggak tahu terus jenengan Enggak, kalau harusnya kan gini Pak. Kalau kita termasuk saya, aku enggak mau. Ya, bukan termasuk Pak Kiai, saya sendiri gini. Ayo, Gini Pak Kiai. Kalau kebanyakan orang kan kita cuma beda persepsi aja Pak Kiai. Kebanyakan orang dia mensyukuri hasil, artinya dapat duit dulu baru kita bersyukur. Ya. Nah, Tapi hakikatnya penjelasan Pak Kiai tadi kan dengan bisa Proses. bekerja itu kita syukurin. Iya. Jadi kan bukan hasil kan? Proses. Bisa bekerja karena kita bisa bekerja karena memang digerakkan kan. Ya kalau nggak digerakkan nggak bisa kerja. Kalau Jadi bekerja kerja itu kan. sendiri yang harus disyukurin, bukan Iya. hasil. Itu yang benar kan begitu Pak Kiai? ya, dengan mensyukuri kita bisa bekerja itu ibadah. Waskuru lillahi ing kuntum iyahu ta'budun. Kamu sampean kerja lillahi ta'ala. Itu ibadah. Ibadah itu ya bentuk rasa syukur. Nek sampean nyambut gawe kok diancuk. Jebul jaran barang ngono kae. Berarti piye? selama ini ternyata saya masih ikut Kalau enggak, aku kan enggak sedang menuduh jenengan. Kadang-kadang kita kerja dapat duit bersyukur, itu pun masih ngumpat. Nah, ya itu. Wah sialan, itu mosok yang 2 hari pun 3 hari kerja dihitung cuma 2 hari itu. Padahal kan yang disyukurin bisa kerjanya itu ternyata. Ah, iya. Oh ya udah deal Pak, ayo deh. Oh, deal, iya. udah. Sepakat ini ya. Harus sepakat loh. Iya. Kan begini kan biar sepakat, biar mufakat. Mufakat kari diamalne. Lho ngono lho. Ojo cuman omon-omon. Bukan hasil tapi Tuh. Proses. prosesnya yang disyukuri ya. Nah iya lah. Karena oleh kadang ora sumput. Iya, iya. Ayo silakan. Bebas. Tapi memang itu kelihatannya juga nggak salah loh Pak Kiai. Hah? Nggak salah Pak Kiai sebetulnya. Kalau dilihat kasat mata itu nggak salah. Apanya yang salah gitu? Kita sebetulnya kalau dilihat kasat mata, kita bersyukur juga nggak salah Pak Kiai. Dapat duit masa nggak bersyukur? Tetap bersyukur. Ya. Ada. Tapi kan Cuman namanya yang bersyukur benar kok prosesnya gitu loh. Sebenarnya ada mau Bukan dapatnya. mau beli tapi belum pasti. Nek ono ngrutune dia ora syukur, Di Pak. kampung. Ya itu pasti. Nek ono ngeluhnya berarti enggak syukur. Tapi Syukur ora ono ngeluh, wong syukur seneng. yang pasti. Syukur itu mergo nikmat. Memang. Yes. Kalau kita menikmati pekerjaan kita ya, harus. Umumnya awake dhewe ora nikmati. Masih sih ini apa pertanyaan? Enggak. Nggak apa-apa. Belum ada. Hah? Berarti gini Pak Kiai, kalau bisa dirangkum Pak Kiai ya. Kata syukur tadi Pak Kiai ya. Ya. Berarti kalau syukur itu tidak ada syarat dan Segitu. rukun, ya Pak Kiai ya. Kira-kira gimana Pak Kiai? Enggak. Tidak ada syarat untuk tidak bersyukur itu artinya. Ada. Syaratnya bersyukur ya kenal syukur itu apa. Ora kenal syukur mau iso syukur. Ya ilmu juga. Zaman rabi kudu kenal bojone ya. Oh iya. Makanya kenalan sih, yang sadurunge rabi ngelamar kan ben kenal. Orang ngerti kok rabi ora enak. Iya benar Pak. Iya benar. Ono syarat. Gimana bersyukur nggak kenal dia. Ya. Oh, Oke. iya. Iya. Sepakat itu. Dapat togel bersyukur ya gimana nggak kenal togel itu haram ya benar. Nah, Sepakat lagi ya. Iya. Ya dapat duit tapi kan caranya salah dan nggak perlu kita syukurin. Enggak perlu. Ya masa mau maling bismillah dulu. Ya Oh, benar iya. ya. Sepakat lah itu. Itu kan cara yang batil. Iya. Benar. Satu sisi kamu bersyukur untung, di sisi lain orang merasa rugi. Hah? Miso-miso. Ya, untuk walik, ya kan padahal duitnya gue bayar deh, yang bersyukur. Tapi gue senang-senang di atas kesusahan saudaramu yang rugi duit entek. Nah itu batilnya di situ. Jadi memakan harta sesama kamu dengan cara yang
batil. Nah, itu. Belum ditambah penipuan barang. Untung. Wah enggak, silakan bebas mawon. Saya hanya menyikapi memang judulnya kehidupan ya, kita bicara kehidupan. Ya Pak Jul, ada tambahan? Nggak mau Iya, Pak Jul. bisa. Ada tambahan kalau nggak ada ditutup Pak Kali ini udah clear. Sepakat, jangan tutup. Kalau nggak ada tambahan, nanti baru sarasen biasa. Oh enggak, silakan. Ya siap menutup. Iya, Hei, bener ya. Ya penutup ya, ya oke gitu. Ya udah oke. tutup Pak. Anu, Pak Kali. Baiklah gitu. Jangan saya buka usai. Ini buka tutup. Tutup. Apa aja? Boleh. Ya tutup. Tutup. Demikianlah tadi ya, bincang-bincang kita tentang bahas kehidupan yang intinya adalah kalau kita condong ke Rohani. Jasmani. Jiwa kita jiwa rohani. kita rondong ke Rohani. rohani, berarti kita tergantung orang yang tadi Pak Yai katakan yang tempat rukun termasuk iman Islam Syahadat, Islam, Islam termasuk itu. muhabbat, Tapi kalau kita condong ke jasmani, otomatis kita kafir tertutup. Iya. Iya, sepakat. Ya, salam. Salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kan?